Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan ada upaya dari Presiden Joko Widodo mengincar kursi Ketua Umum PDIP yang diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut ada menteri yang diutus untuk melakukan komunikasi tersebut. Dalam acara bedah buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan adanya upaya dari Presiden Joko Widodo mengincar kursi Ketua Umum PDIP yang kini diduduki oleh Megawati Soekarno Putri. Hasto menyebut ada menteri yang diutus untuk bisa bertemu Rias Rashid oleh Presiden Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinannya di PD Perjuangan diserahkan kepada Jokowi. Hasto menyebut upaya tersebut dilakukan Jokowi untuk memiliki kendaraan politik jangka panjang. Di Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 3 sampai antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rashid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Itu. Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71 yang menurut saya 71 aja nggak cukup, ditambah 2009 menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama. Jadi dari motif abuse of power, kendaraan politik, bahkan kemudian Golkar. Ini dari berbagai kajian kami lakukan, memang ada upaya untuk mendongkrak dan kemudian Gerindra dijadikan nomor 3 oleh Opsus. Ini dalam rangka kendaraan politik dari Pak Jokowi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menghembuskan isu soal upaya dari Presiden Jokowi mengambil alih kursi Ketum PD Perjuangan beberapa bulan sebelum gelaran pemilu berlangsung. Lalu mengapa baru sekarang isu ini dilempar ke publik pasca gelaran Pilpres dan pemilu usai dilakukan? Seberapa mungkin kemudian Presiden Jokowi akan menjadi nahkodah sebuah partai politik baik PDIP maupun Golkar sebagaimana yang diisukan hari ini pasca purna tugas kelak? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber, ada politikus PD Perjuangan yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Pareara, kemudian Ketua Bapilpres Projo Panel Barus, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Bang Andreas, Bang Panel, dan juga Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kabar baik. Tapi sebelum saya langsung tanyakan ke Bang Andreas, kita putar kembali statement dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto berikut ini. Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 3 sampai antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rashid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rashid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Itu. Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71 yang menurut saya 71 aja nggak cukup, ditambah 2009 menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama. Jadi dari motif abuse of power, kendaraan politik, bahkan kemudian Golkar. Ini dari berbagai kajian kami lakukan, memang ada upaya untuk mendongkrak dan kemudian Gerindra dijadikan nomor 3 oleh Opsus. Ini dalam rangka kendaraan politik dari Pak Jokowi. Oke, langsung saja saya minta komentar dari Bang Andreas. Jadi kalau disebut tadi oleh Pak Hasto begitu 5 atau 6 bulan sebelum Pilpres, mengapa kemudian baru sekarang dilempar ke publik begitu Bang Andreas?
Ya ini kan soal waktu aja gitu, dan kapan aja disampaikan kan itu bukan hal gitu. Tapi bahwa apa yang pernah dilakukan, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, saya yakin bahwa itu adalah informasi yang tidak salah gitu, dalam arti bahwa bagi sekjen beliau tahu apa alur informasi baik dari dalam maupun keluar, dari luar maupun ke dalam. Pak Hasto adalah ya alur informasi yang ada di PDI Perjuangan. Oleh karena itu kalau beliau mengungkapkan itu dan ya sekarang publik tahu, saya kira itu hal yang baik juga untuk diketahui oleh publik, untuk mengetahui bahwa memang ada niat-niat dari Pak Jokowi ya untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan, tapi itu tidak terjadi. Gitu. Baik, Bang Andreas. Jadi mengapa kemudian ya kalau kita bicara what if itu kenapa tidak kemudian sebelum Pilpres, sebelum 14 Februari, mengapa kemudian ketika sekarang hari ini Pak Hasto lagi sering muncul di media bicara soal dugaan kecurangan, rasanya kan publik akhirnya mengaitkan timeline itu begitu Bang Andreas? Halo? Ya, silakan Bang Andreas. Mengaitkan dengan apa? Mengkaitkan dengan kemunculan Pak Hasto yang sedang sering hari ini, kemudian mengapa tidak sebelum 14 Februari saat pencoblosan begitu? Sebelum 14 Februari juga Pak Hasto sering muncul dan menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan urusan partai dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan proses pemenangan pemilu kan. Bukan baru hari ini aja Pak Hasto bicara kan. Maksud saya isu ini kenapa tidak kemudian diungkapkan pada saat itu begitu Bang Andreas? Khusus soal percobaan mengambil alih kursi ketum ini, Bang Andreas. Kalau itu kan soal waktu dan kapan saja beliau mengungkapkan itu bukan hal gitu. Tapi bahwa sekarang beliau mengungkapkan dan itu perlu diketahui oleh publik, saya kira suatu hal yang penting juga untuk diketahui oleh publik. Dan ya kalau sekarang Anda memberitakan itu artinya bahwa itu adalah hal yang penting untuk diketahui dan dibicarakan di publik kan. Oke, atau jangan-jangan kemudian publik hari ini membaca ada upaya itu lagi sehingga harus kemudian dibocorkan ke publik supaya ada yang tidak dilakukan lagi begitu? Ya penting untuk diketahui bahwa PDI Perjuangan itu partai yang solid dan ya ada mekanisme yang harus dilewati dan bagaimana penetapan seorang ketua umum di partai itu melalui kongres partai gitu. Nah kalau mau datang dan kemudian ganti dan jadi ketua umum itu tidak mungkin di PDI Perjuangan. Apa yang juga coba upaya dilakukan di Golkar, mungkin hanya di PSI seperti yang kemarin terjadi itu bisa terjadi. Oke, baik. Kalau di PDI Perjuangan tidak mungkin. Oke, tidak mungkin ya Anda mengatakan solid secara ADRT begitu. Saya ke Bang Panel kalau begitu. Saya minta komentarnya Bang Panel. Jadi mungkinkah atau memang seperti itukah sebelum Pilpres dari seorang Joko Widodo, Bang Panel? Saya pikir yang disampaikan Pak Hasto ini seperti orang mabuk. Dan beliau lagi bicara di ruang kosong. Sayangnya yang dia sampaikan nggak ada yang didengar juga. Nah, kalau saya ngelihat Pak Jokowi dan kami juga dalam beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi ya. Saya pikir kita harus menempatkan Pak Jokowi ini dilihat dari tujuan kita berbangsa. Nah, tujuan bangsa Indonesia ke depan adalah kan cita-cita Indonesia emas di 2045. Itu yang pertama. Yang kedua, dari diskusi-diskusi saya dengan Pak Jokowi, sempat saya tanya juga itu urusan-urusan seperti yang kita diskusikan tentang ketua partai. Beliau nggak ada hasrat sama sekali untuk itu. Oke. Dan yang menjadi penting untuk kita ketahui adalah apa sih yang menjadi concern Pak Jokowi hari ini, gitu loh. Nah, dari diskusi itu saya lihat yang menjadi concern Pak Jokowi tadi satu, mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045. Baik, gitu. Bang Panel, jadi artinya mewujudkan cita-cita itu tidak ada hubungannya dengan mencoba menjadi ketum partai begitu ya? Kan kemarin ada isunya Golkar, hari ini PDIP begitu Bang? Iya, Jokowi saya pikir harus dikenang menjadi pemimpin rakyat dalam 50 tahun ke depan. Ya, Jokowi jangan kemudian di-downgrade, ditempatkan pada kepentingan pragmatis kelompok tertentu untuk memimpin satu partai politik dengan berbagai problemnya. Saya pikir concern Jokowi bukan ke situ.
Jokowi concernnya Indonesia Emas 2045. Di antara waktu itu, di antara 2024 ke 2045 itu ada momentum bonus demografi. Concern dia bagaimana mendorong hilirisasi. Oke, berarti Anda menyebut tadi tidak usah di-downgrade kepada partai begitu ya? Concern beliau juga memastikan bahwa kepemimpinan nasional tetap berada pada jalur dan tujuan yang sama. Gitu loh. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menjebakkan dirinya ya menjadi ketua partai bergelut dengan segala problem-problem dan kepentingan partai itu sendiri. Oke, baik. Pak Jokowi ini partai politik milik bangsa Indonesia. Baik, oke. Gitu loh. Bang Panel, kami dapat poin Anda. Saya minta analisa kalau begitu. Ya, dia sedang bicara di ruang kosong, sayangnya nggak ada yang dengar. Oke, Gitu loh. baik. Saya minta analisa dari Mas Adi kalau begitu. Jadi benarkah ini kemudian hanya ruang kosong atau kemudian ini menjadi warning begitu Mas Adi? Apa yang bisa kita baca? Ya, saya sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya secara prinsip ya, apakah Jokowi memang betul ingin jadi ketua umum PDIP ataupun tidak, ini kan tentu menjadi konsumsi elit yang saya kira tidak semua orang mampu menjangkaunya dengan baik. Pertama, sekalipun itu benar misalnya, saya kira tidak ada persoalan karena memang 6-7 bulan yang lalu status Pak Jokowi kan masih menjadi kader PDIP, hubungan politiknya masih baik-baik saja, masih mesra dan menjadi bagian penting dari partai banteng itu. Jadi sekalipun misalnya Pak Jokowi punya keinginan untuk menjadi ketua umum PDIP saat itu, saya kira tidak ada persoalan. Kan yang paling penting harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai kaidah-kaidah ADART dan peraturan-peraturan yang ada. Dalam konteks itulah kemudian saya kira siapapun yang menjadi kader PDIP dan berharap menjadi ketua umum partai, saya kira tidak ada persoalan apapun. Yang ramai ini kan pembicaraannya, yang ramai itu kan pembicaraannya kenapa baru sekarang diumumkan oleh Pak Hasto. Ini kan justru diungkapkan setelah misalnya Pilpres usai. Kalau saya cukup sederhana, Pak Hasto itu sebenarnya ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak Jokowi seperti manusia biasa yang saya kira punya intensi, punya keinginan untuk terus menunjukkan power politiknya setelah tak lagi menjadi presiden. Salah satu cara adalah bagaimana menjadi ketua umum partai. Kan itu yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Pak Hasto bahwa Pak Jokowi ini adalah manusia biasa yang pastinya punya keinginan juga untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu. Itu sah dan demokratis menurut saya. Oke, sebelum jauh ke sana Mas Adi, Anda mengatakan menurut saya pernyataan yang menarik begitu. Anda mengatakan kalau 7-8 bulan lalu ini masih menjadi relevan, masih menjadi masuk akal seorang Jokowi yang juga kader PDIP ingin menjadi ketum. Berarti hari ini kalau dikatakan dan diungkap ke publik, jangan-jangan bukan kader lagi begitu Mas Adi. Logikanya seperti itu kah? Ya, yang menurut saya kenapa sekarang diungkapkan, bagi saya ini kan sebagai ekspresi sebenarnya dari kekecewaan yang ditunjukkan oleh Pak Hasto kepada Pak Jokowi yang manuver politiknya di 2024 ini kan berbeda dengan PDIP. Bahwa Pak Jokowi yang selalu dianggap sebagai pemimpin populis, pemimpin sederhana, yang apa adanya, Pak Hasto justru ingin menunjukkan fakta-fakta politik yang lain. Bahwa Pak Jokowi sebagai politisi layaknya manusia pada umumnya, ya tentu juga punya intensi, punya keinginan untuk menjadi ketua umum partai. Saya kira siapapun yang menjadi kader partai bagi saya Mas itu berhak untuk menjadi ketua umum partai. Yang paling penting adalah bagaimana untuk menjadi ketua umum itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ADART dan didukung oleh semua kader-kader partai. Dalam konteks itu nggak ada persoalan. Yang ramai itu kan karena memang karena hubungan Pak Jokowi dan PDIP saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seakan-akan jeroan-jeroan politik, sesuatu hal yang dinilai janggal, sesuatu hal yang dinilai tidak baik dari tingkah pola dan manuver politik Pak Jokowi selama ini di PDIP itu disampaikan oleh Pak Hasto. Ini yang saya kira memang tidak bisa dilepaskan dalam konteks bahwa Pak Hasto sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seperti politisi yang lain, punya ambisi, punya intensi dan punya keinginan juga untuk menjadi ketua umum partai. Ya saya kira di situ konteksnya. Oke, baik. Saya minta komentar dari Bang Panel kalau begitu Bang. Jadi ada kemudian untuk menunjukkan bahwa ya Pak Jokowi seorang manusia biasa, makhluk politik juga begitu Bang. Iya itu sudah saya sampaikan, Pak Jokowi kalau berbasis diskusi-diskusi dengan kami ya, dia nggak punya tuh keinginan-keinginan seperti yang disampaikan tadi, mau manusia biasa atau apa. Concern beliau apa gitu loh. Emang Jokowinya mau? Concern Pak Jokowi itu apa? Indonesia Emas 2045. Menyambut momentum bonus demografi 2030, mendorong hilirisasi, itu yang paling penting. Bukan kemudian mendowngrade Jokowi jadi ketua partai yang problem-problemnya itu loh. Itu yang dia sampaikan. Dia concernnya apa? Gitu.
Oke, jadi bukan kemudian masalah Jokowi nanti ya ke depan menjadi apa, dalam posisi apa. Saya pikir biarkan saja itu bergerak secara natural. Berdasarkan kebutuhan bangsa ini ke depan apa, berdasarkan kehendak rakyatnya seperti apa. Karena Jokowi juga lahir seperti itu. Oke. Pak Jokowi ini Bang Panel, lahir sebagai pemimpin berarti rakyat, kalau dia mengikuti kehendak rakyat, kalau misalkan ke arah sana ya berarti bisa jadi ketua juga dong kalau begitu? Pun di PDIP ataupun Golkar begitu yang isunya hari ini berkembang, Bang Panel. lihat kebutuhan bangsa ini ke depan apa. Apakah kebutuhan bangsa jadikan Jokowi ketua partai? Kan tadi sudah saya bilang, concern beliau adalah memastikan Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Memastikan momentum bonus demografi harus kita jemput. Ya, karena momentum ini tidak datang dalam 100 tahun sekali. Ini harus digunakan oleh bangsa ini untuk membuat Indonesia lompat menjadi negara maju. Oke, baik. Itu concern. Nah, apakah untuk mencapai itu semua jawabannya dia harus jadi ketua partai? Tidak, tidak harus. Dan belum tentu, gitu loh. Baik, oke. Jangan dijorok-jorokin, jangan di-downgrade Jokowi jadi ketua partai. Oke, baik. Saya minta komentar saya minta komentar dari Bang Andreas kalau begitu, Bang. Jadi benarkah ini kemudian memojok-mojokkan, mendowngrade seorang Jokowi untuk kemudian dalam tataran ketum partai begitu, Bang? Tapi jangan langsung dijawab karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber lagi, kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu respon dari Presiden Joko Widodo terkait dengan isu pengambil alihan ketum PDIP berikut ini. Ketua bukan Golkar. Pak Jokowi kemudian Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut masa semua mau direbutin semua. Terima kasih Pak. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Terima kasih Pak. Jangan Terima kasih Pak. Jangan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, saya ke Bang Andreas. Kalau begitu, Bang Andreas, ini sudah direspon Presiden Jokowi. Katanya jangan seperti itu. Katanya kemarin Golkar. Terus kemudian tadi Bang Panel mengatakan, ya jangan di-downgrade kalau kemudian diposisikan pada level ketum gitu. Tanggapan Anda dan PDIP seperti apa kemudian, Bang? Ini ada satu tulisan opini di salah satu harian terkemuka di Indonesia hari ini. Kebetulan ditulis oleh kawan saya gitu. Dia menulis tentang ya pemilu dan demokrasi yang terjadi dalam hari-hari ini, termasuk ini gugatan soal pelanggaran pemilu. Dan ada satu kalimat yang menurut saya menarik, bahwa semua ini bermula dari Jokowi dan berpusat pada Jokowi gitu, semua peristiwa-peristiwa ini. Dan kalau kita ini lagi flashback ya bermula dari ketika isu 3 periode. Penambahan 3 periode yang kemudian ada kaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar, atau isu yang berkaitan dengan penambahan 2 atau 3 tahun untuk masa jabatan presiden, dan sampai dengan proses pemilu dan apa yang terjadi di MK, kemudian apa yang terjadi dalam proses pemilu kemarin, yang indikasi-indikasi intervensi pemerintah yang begitu kuat di dalam proses pemilu kemarin. Nah, ini mencerminkan apa yang dikatakan oleh kawan saya tadi gitu, bahwa ya aktor ini masih ingin tetap ada di dalam pusaran kekuasaan gitu, dan mengendalikan kekuasaan, dan dia membutuhkan instrumen-instrumen di mana dia bisa tetap ada eksis dalam kekuasaan itu gitu. Jadi kalau apa yang dijelaskan oleh Mas Hasto itu untuk menegaskan gitu, bahwa ya beliau ini bukan orang yang polos-polos saja seperti yang disampaikan oleh Mas Barus tadi gitu. Tapi beliau memang mempunyai intensi-intensi yang sangat kuat berkaitan dengan kekuasaan, dan itu memang terbukti di dalam perjalanan peristiwa politik yang terjadi pada hari-hari ini gitu. Dan ke depan beliau juga berpikir untuk ke sana, dan ini kan kelihatan gitu dari beliau sendiri mengatakan bahwa ya berita soal di Golkar, ya tapi kan Golkar sudah membantu, kami punya aturan main sendiri gitu. Apalagi di PDI Perjuangan itu kan sesuatu hal yang ya praktis tidak mungkin karena kita punya mekanisme dan aturan main di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi sebenarnya Pak Hasto mengingatkan gitu, mengingatkan bahwa
dan ya terutama ya baik ke dalam maupun keluar bahwa ada intensi-intensi yang pernah dan yang pernah dilakukan dan yang sudah dilakukan dan kemungkinan akan dilakukan untuk ke depan. Oke Bang Andreas, ini menarik kalimat Anda terakhir, kemungkinan akan dilakukan. Saya akan ke Mas Adi dulu, saya minta analisanya. Jadi Mas Adi, ini kemudian upaya tetap menjaga daya tawar begitu untuk kemudian pemerintahan Prabowo Gibran nanti begitu Mas Adi? Enggak, secara prinsip begini ya, Pak Jokowi ini adalah politisi seperti kebanyakan orang, bahwa pastinya Pak Jokowi itu berpikir bagaimana di tengah kekuasaan politiknya yang cukup luar biasa, di tengah magnet politiknya yang cukup luar biasa, tentu pasti dibicarakan pasca setelah tak lagi jadi presiden. Satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan politik, pengaruh politiknya adalah menjadi ketua umum partai. Itu lazim di Indonesia, Mas. Karena memang kalau kita membaca struktur, anatomi dan regulasi di negara kita, apapun judulnya, itu kan ditentukan oleh ketua umum partai. Mau jadi presiden, anggota dewan, dan kepala daerah, bahkan keputusan-keputusan strategis di negara ini. Itu sangat dikendalikan oleh ketua umum partai politik. Jadi dalam konteks inilah kemudian kalau kita membaca 6-7 bulan yang lalu, saat Pak Jokowi masih baik-baik saja dengan PDIP, berharap jadi ketua umum partai, nggak ada persoalan. Itu menurut saya nggak ada yang masalah sebenarnya. Dan bahkan partai-partai yang lain saya kira kader-kadernya juga berharap jadi ketua umum partai. Yang ramai itu karena ini diungkapkan setelah Pak Jokowi dan PDIP sudah tak baik-baik saja. Kan itu saja yang ramai sebenarnya, Mas. Tapi kemudian ini tadi yang kan kemudian Bang dibantah. Barus mengatakan kalau jadi ketum partai itu mendowngrade begitu untuk kepentingan bangsa lebih panjang begitu Mas Adi. Ya terlepas dari apapun lah, kan sebenarnya banyak juga publik yang berharap bahwa Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, Pak Jokowi itu terus menjadi bagian penting di negara ini. Salah satunya adalah memimpin partai. Karena pengalaman politiknya yang cukup panjang di Solo, di Jakarta, dan presiden, ini perlu diwariskan. Apalagi kalau kemudian menjadi ketua umum partai, saya kira narasi-narasi, pengalaman politiknya, success story terkait dengan bagaimana membangun bangsa, tentu akan lebih mudah untuk disalurkan dan disampaikan kepada publik ketimbang misalnya tidak jadi ketua umum partai. Soal itu saya harus kita katakan. Kemudian posisi Mas Gibran yang hari ini menjadi cawapres terpilih itu tidak cukup begitu? Artinya untuk melanjutkan legacy yang Anda katakan tadi? Kalau membaca secara prinsip mestinya cukup ya, karena apapun posisi wakil presiden itu adalah posisi yang cukup strategis. Orang nomor 2 di negara ini. Tapi kan kalau kita mengacu pada undang-undang, yang cukup powerful dan determinan dalam konteks negara dan bangsa adalah presiden terpilih. Bahkan dalam banyak hal wakil presiden itu hanya ban serep sebenarnya yang tidak terlampau difungsikan oleh presiden terpilih. Jadi dalam konteks inilah kemudian kalau kita membaca Jokowi secara umum, membaca Jokowi secara kekeluargaan, secara politik, tentu ke depan pamor kekuatan politiknya itu tentu tak ingin meredup setelah tak lagi jadi presiden. Ini yang ramai dibicarakan. Salah satu caranya adalah bagaimana menjadi ketua umum partai, terlepas misalnya kawan-kawan projo seperti Bang Panel, ketika ada isu yang mengaitkan Jokowi dengan ketum partai ini mendowngrade, tapi pada saat yang bersamaan memang harus diakui masih banyak yang berharap Pak Jokowi itu tidak pulang kampung, Pak Jokowi itu tidak tenggelam, tidak hilang, dan terus memberikan kontribusi yang cukup penting di negara ini. Salah satunya bagaimana? Jadi ketua umum partai. Saya berharap di masa yang akan datang Projo ini didaftarkan ke KPU menjadi partai politik. Pak Jokowi diusulkan jadi partai. Menurut saya cukup menarik ya. Apalagi ambang batas parlemen itu kan diturunin tak lagi 4. Oke. Ini doa baru begitu dari Mas Adi nih ya. Saya ke Bang Panel kalau begitu. Singkat saja Bang Panel terakhir. Kalau Anda mengatakan menjadi ketum partai itu mendowngrade, jadi Pak Jokowi harusnya di mana posisinya ketika kepentingan jangka panjang yang Anda sampaikan tadi perlu dilanjutkan? Ya sebagai tokoh bangsa, Jokowi harus dikenang sebagai pemimpin rakyat Indonesia 50 tahun ke depan. Dia jangan di-downgrade pada tujuan-tujuan kecil, pragmatis, kelompok tertentu menjadi salah satu ketua partai. Jadi menempatkan Jokowi harus dilihat dari tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia saya pikir ke depan adalah memastikan Indonesia menjadi Indonesia emas 2045, menjadi negara maju. Yang diantaranya ada momentum bonus demografi. Kita melihatnya dan kita harus tempatkan Jokowi seperti itu. Atau ini Bang, Ketua Barisan Nasional seperti yang digaungkan PSI Bang Panel beberapa waktu yang lalu. Tadi udah saya bilang, menempatkan Jokowi ini saya pikir ke depan jadi apa, dalam posisi apa, dia natural saja. Berdasarkan kebutuhan dan keinginan rakyat. Bahwa teman-teman di PSI punya ide, mendorong sebuah koalisi permanen, barisan nasional dan segala macam sebagai sebuah ide dan gagasan dalam negara demokrasi, biarin saja. Gitu loh.
Oke. biarin saja. Tapi saya natural saja, gitu loh. Oke, berarti artinya kita publik masih akan menunggu begitu ya, bagaimana kemudian apakah secara natural, bagaimana dorongan dari bawah begitu. Terima kasih waktu dari para narasumber, ada 3 orang narasumber. Pertama Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, kemudian ada Bang Andreas Pereira, politikus PDIP, Mas Bram, dan Panel Barus, jadi ketua Projo aja, Mas Bandura Bram. Projo. Itu ya saran Anda ya? Jadi ketua umum Projo aja. Oke, baik. Sudah Dewan Pembina. Baik. Kita akan bahas lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu, selamat malam.